Ini adalah bunga kol atau kembang kol yang sering disamakan dengan brokoli. Dilihat dari segi bentuk dan tekstur, keduanya memang mirip, namun keduanya berasal dari tanaman yang berbeda dan memiliki kandungan nutrisi yang berbeda pula. Selain itu, sayuran bunga kol juga lazim dikenal sebagai bunga kubis, yang merupakan terjemahan harfiah dari bahasa Belanda, bloemkool. Walau begitu, baik kubis dan bunga kol berasal dari suku tanaman yang sama, yaitu Brassica oleracea. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat proses pertanian bunga kol modern di Belanda. Sebagian besar dari kalian mungkin hanya pernah melihat bunga kol berwarna putih. Namun sebenarnya, ada berbagai varietas bunga kol yang memiliki warna, tekstur, dan bentuk yang berbeda. Selain varietas putih yang mudah dijumpai, ada juga varietas hijau, ungu, dan juga kuning. Beberapa varietas bahkan memiliki tekstur yang lebih lembut dan berbentuk spiral. Bunga kol kaya akan nutrisi. Bunga kol merupakan sumber yang baik dari vitamin C, vitamin K, vitamin B6, asam folat, serat pangan, dan sejumlah mineral seperti kalsium dan magnesium. Makanan yang kaya serat dan nutrisi ini dapat mendukung kesehatan pencernaan, sistem kekebalan tubuh, dan menjaga keseimbangan nutrisi dalam tubuh. Struktur bunga kol yang kompleks dan teratur memiliki bentuk geometris yang menarik. Bunga kol terdiri dari kelompok bunga-bunga kecil yang tergabung dalam kepala bunga padat, yang terbentuk seperti kubah. Sementara tekstur yang renyah dan rasa yang lezat membuat bunga kol menjadi bahan yang serbaguna dalam masakan. Bunga kol biasa dimasak dengan cara direbus, dikukus, dipanggang, dan digoreng untuk dijadikan bahan utama dalam hidangan seperti sup, tumis, ataupun salad. Beralih ke ladang pertanian bunga kol, kegiatan pertanian dimulai dengan pengolahan tanah. Petani akan menurunkan serangkaian traktor yang akan mempersiapkan ladang dengan membajaknya. Proses pembajakan lahan ini bertujuan untuk meningkatkan aerasi tanah, yaitu memecah struktur tanah yang padat dan menghasilkan tanah berongga. Hal ini bertujuan untuk memudahkan oksigen lebih mudah masuk ke akar tanaman dan membantu perkembangan akar yang sehat. Selain itu, pembajakan juga membantu meningkatkan drainase, sehingga memungkinkan air hujan atau air irigasi untuk meresap ke dalam tanah dengan lebih baik. Beralih ke proses pembibitan, bibit tanaman bunga kol didapat dari bunga kol yang dibiarkan menua menjadi bunga sempurna, sehingga akan menghasilkan biji halus berukuran 1 hingga 3 mm. Proses pembibitan dilakukan di rumah kaca untuk mengatur suhu dan intensitas cahaya pada awal pertumbuhan. Pertama, semai tripod akan dibersihkan, kemudian dibariskan pada mesin pengisi media tanam dan biji tanaman bunga kol per 1 pad. Semai tripod ini kemudian ditata pada ruang pembibitan dan disiram secara teratur. Biji ini akan mulai tumbuh setelah 5 hingga 10 hari setelah semai, tergantung pada varietas, suhu, kelembaban, dan kualitas biji. Setelah bibit tanaman bunga kol ini memiliki 3 hingga 4 daun, bibit tanaman siap untuk dibawa ke ladang utama. Proses penanaman bibit tanaman bunga kol ini dilakukan dengan serangkaian mesin penanam yang ditarik oleh traktor. Mesin penanam ini beroperasi dengan dibantu oleh 2 hingga 4 orang pekerja yang bertugas memasukkan bibit tanaman ke dalam lubang mesin, yang akan menjatuhkannya ke dalam tanah dan menutupnya. Sementara semai tripod diletakkan pada rak atas mesin yang mudah dijangkau oleh para pekerja. Mesin akan berjalan lambat dan setiap bibit tanaman akan diberi jarak antara 30 hingga 40 cm dalam barisan.
Sementara jarak barisan 40 hingga 50 cm memberikan akses matahari yang cukup dan juga sebagai jarak roda traktor untuk proses perawatan dan pemanenan. Setelah proses penanaman, petani harus memantau kebutuhan air sesuai dengan musim tanaman. Beberapa pertanian Belanda memiliki irigasi air di setiap pojok ladang sehingga petani hanya perlu menggelar selang-selang irigasi yang disambungkan ke rain sprinkle irrigation yang akan menyemprotkan air ke seluruh area ladang tanaman bunga kol. Selain itu, petani juga menyingkirkan gulma di sekitar tanaman dengan mesin traktor khusus yang menarik garpu penggaruk yang akan membalik tanah dan menyingkirkan gulma. Dalam beberapa kasus, pupuk tambahan diperlukan sesuai dengan hasil tes kandungan tanah di setiap langkah pertumbuhan tanaman bunga kol. Secara umum, waktu panen bunga kol berkisar antara 60 hingga 100 hari setelah penanaman bibit. Akan tetapi, waktu panen yang tepat dapat ditentukan oleh karakteristik varietas yang ditanam dan preferensi pribadi dari petani. Beberapa petani memilih untuk memanen bunga kol ketika kepala bunga mencapai ukuran yang diinginkan dengan toleransi yang seragam. Sedangkan yang lain mungkin menunggu lebih lama untuk mendapatkan kepala bunga yang lebih besar sesuai dengan pangsa pasar masing-masing. Walau proses pemanenan bunga kol di Belanda terhitung modern, namun proses pemanenan ini masih membutuhkan banyak tenaga manusia. Dalam proses pemanenan bunga kol, petani akan menurunkan serangkaian kendaraan seperti truk pengangkut dan juga traktor pemanen yang membentangkan serangkaian konveyor ke para pemetik pada sudut kiri. Sementara konveyor ke bagian kanan menuju ke truk pengangkut. Pertama, para pekerja memotong bagian kembang kol dari tanaman dan kemudian memotong daun terluar untuk memperlihatkan bagian kembang kol. Selanjutnya, bunga kol diletakkan pada konveyor yang akan membawanya ke bagian tengah kendaraan. Di sini, bunga kol akan dibilas dengan air bersih. Kemudian pekerja membungkusnya dengan plastik dan menatanya di dalam kardus per 12 kepala bunga kol. Selanjutnya, pekerja meletakkan konveyor pada bagian kanan yang akan mengantarnya ke truk trailer pengangkut. Setelah truk pengangkut ini penuh, bunga kol siap untuk dikirim ke pasar-pasar untuk dipajang, menunggu pembeli untuk mengambilnya.